siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka antara Jumat dengan Jumat itu Allah akan memberikan cahaya bagi yang membaca surah Al-Kahfi. Di situ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pengurus Masjid Nurul Wathon Desa Anjani. Kami hormati para adik, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan terhormat Bapak Camat Suralaga. Ada juga Bapak Kapolsek. Saya hormati juga Bapak Kepala Desa Anjani. Hadirin jamaah yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat paling besar yang kita rasakan sampai hari ini bukan nikmat harta benda, bukan nikmat maha kekuasaan dan jabatan, bukan nikmat yang kita rasakan sebagai bagian anugerah Allah yang semua orang mungkin kagum dengan kita. Tapi sesungguhnya nikmat terbesar tidak lain adalah nikmat iman. Manusia yang hidup pada hari ini hampir 6 miliar jumlahnya. Dari yang miliar itu baru sekitar 2 miliar yang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mengajak bapaknya Azar ini sesungguhnya paman dari Nabi Ibrahim, supaya dia berhenti membuat patung, lalu beriman dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saatnya dia dibakar hidup-hidup. Yang membakarnya juga pamannya sendiri, karena memang Allah tidak berikan dia nikmat iman sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Nuh alaihi salam 850 tahun berdakwah, menyampaikan la ilaha illallah, mengajak manusia beriman kepada satu Tuhan. Sampai pada akhirnya Allah memerintahkan dia membuat perahu besar untuk menyelamatkan 80 manusia yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Tapi istri dan anaknya tidak merasakan nikmat iman yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya, orang yang sangat setia dan peduli terhadap perjuangan baginda Nabi. Semua orang kafir Quraisy sangat cinta kepada Abu Thalib
baginda Nabi. Tapi ketika sang paman mengalami sakaratul maut, baginda Nabi berkata, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar ada alasanku membelamu di hadapan Allah. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak akan bisa berikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Entah mungkin paman Nabi untuk diberikan hidayah iman supaya bertauhid kepada Allah. Allah tidak mau, Allah tidak memberikan. Paman Nabi, orang tua Nabi, istri dan anak Nabi sampai akhirnya wafat meninggal tidak merasakan nikmatnya yang namanya iman. Kita ini bukan keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi. Kita memang mengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah belum pernah mempertemukan kita kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cahaya iman ada di relung hati kita masing-masing. Ada cahaya iman di hati istri, di hati anak, di hati keluarga, di hati kaki kerabat, di hati orang-orang yang kita cintai. Maka kalimat yang utama sebagai tanda kesyukuran atas nikmat iman, kalimat sederhana saja, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menganugerahkan nikmat terbesar yang separuh dan bahkan sebagian besar umat manusia sampai hari ini tidak merasakan nikmatnya iman. Beberapa bulan yang lalu, kalau Bapak Ibu menonton berita di televisi, ada orang kaya nomor 12 di Indonesia. Ketika dia beli mobil, mobilnya harga 6 miliar. Murah apa mahal, Pak? Murah apa mahal? Kira-kira yang hadir pada saat ini ada yang punya mobil harga miliaran? Pak Jamal, Pak Kapolsek, insya Allah mudah-mudahan kita punya, Pak ya. Pak Jumat, insya Allah. Begitu bayar 6 miliar, pulang dari Jakarta menuju Surabaya, lewat jalan tol yang sangat licin dan bagus, mobilnya keselip, akhirnya ditabrak oleh tronton, mati di tengah jalan tol, ditimpa tronton besar, mobilnya harganya 6 miliar. Ternyata setelah ditelisik, beliau adalah bos besar yang memiliki salah satu perusahaan besar, yaitu Indomaret. Mati dengan harta triliunan rupiah, belum sempat merasakan nikmat iman kepada Allah. Kira-kira kalau bapak-bapak diberikan nikmat sebesar itu, mau apa tidak? Mau apa tidak? Dikasih uang paling banyak oleh Allah, dicabut nikmat iman, mau apa tidak? Saya rasa kita bersepakat, insya Allah pasti satu kali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Inilah hikmah Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan dari kota Makkah, Masjidil Haram menuju kota Palestina. Di situ ada masjid. Subhanallah, siapa yang sholat di Masjidil Haram, 100.000 derajat keutamaan diberikan oleh Allah. 100.000 itu, Pak, sebanding dengan 82 tahun umur kita, sebanding dengan 1000 bulan dalam perjalanan ibadah dan ketaatan kita. Di Masjidil Aqsa siapa yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, mungkin sholat sunat juga di sana, insya Allah diberikan pahala, kata Nabi, besarnya 500 derajat keutamaan diberikan oleh Allah. Maknanya apa? Ternyata dunia beserta seluruh isinya tidak ada apa-apanya. Dia seperti sehelai daripada sayap nyamuk. Nyamuk itu, kata Nabi, dia punya 2 sayap. Salah satu sayapnya itulah separuh atau bagian dari kehidupan dunia yang kita lihat saat ini. Maka orang-orang yang sudah diberikan nikmat iman kepada Allah, jaga iman itu baik-baik, pelihara iman itu
kita diminta pertanggungjawaban pada saatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj sesungguhnya memperkuat iman, mempertebal iman. Maka bagaimana salah satu cara kita mempertebal iman? Kata Allah dalam Al-Quran, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Kalau kau selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Aku, kata Allah. Makanya imam selesai sholat pasti dia berkata, "Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah." Makanya kalau jadi imam, maaf panjang zikirnya. Mana imam kita ini? Jangan ikuti tetangga sebelah yang dikit-dikit bid'ah. Allah yang suruh, Pak. Karena apa? Ketika Hasan dan Husain lahir, baginda Rasul mengazankan di telinga sebelah kanannya. Maknanya apa? Anaknya, cucunya, keluarganya pertama kali didengarkan kalimat Allahu Akbar. Di dalamnya, dalam azan itu ada lafzul jalalah la ilaha illallah. Awalnya diperkenalkan Allah, dalam kehidupan dunia diperkenalkan Allah. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang yang beriman itu dia menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan dan menyadarkan dirinya betapa yang paling pantas kita ingat tidak lain adalah Allah. Kalau yang lain kita ingat musibah. Apalagi saat ini kalau mengingat Kementerian Agama, Menteri Agama kita bikin kita marah. Betul? Masa azan disamakan dengan suara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bikin marah, bikin capek, bikin emosi. Ingat kondisi negara kita yang utangnya triliunan, miliaran. Indonesia mohon maaf ceritanya utangnya sekarang lebih dari 6.000 triliun, Pak. 6.000 triliun sedikit atau banyak? Bikin pusing, bikin susah. Makanya hanya dengan menyebut nama Allah tatma'innul qulub, hati kita akan tenang, hati kita akan lapang, hati kita akan sudi menerima apa yang diberikan oleh Allah dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan menyebut nama Allah, salah satu ciri, salah satu cara kita menguatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Jadidu imanakum bi kathrati la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, jaga imanmu dengan cara apa? Salah satunya sering-sering kata Nabi mengucap la ilaha illallah. Subhanallah, ternyata semua ada jalannya tahlil ini, Pak. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis Nabi banyak. Makanya masyarakat kita, terutama kita di Lombok ini, apapun yang dilakukan, beli mobil, dia bersyukur kepada Allah, undang tetangga kiri kanan, dia potong ayam, potong kambing, berikan kita makanan minuman. Sebelum kita makan, disuruh dulu apa, Pak? Tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Ada keluarga meninggal dunia, padahal dia susah, ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Kumpul masyarakat bertakziah. Sebelum kita disediakan makanan, minuman, kopi, teh, susu dan lain sebagainya, oleh yang dapat musibah diperintahkan tuan guru, ustaz, dai, mubalik, tokoh agama, Pak, tahlil dulu ya. Maknanya apa? La ilaha illallah. Tadi pengurus masjid kita menyebutkan satu ayat, salah satu tanda dan ciri orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapa yang menyebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Sebab itu kuat-kuatlah kita menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah pada saat kita senang, pada saat kita susah. Apalagi hari ini, saat ini dapat musibah banyak. Tapi untung kita di
Bapak musibahnya tidak begitu besar. Kalau Bapak lihat di Jawa, angin topan, puting beliung, banjir bandang, bahkan di negara tetangga Malaysia, berapa rumah hancur karena angin topan dan puting beliung. Tapi sampai saat ini alhamdulillah kita yang tinggal di Pulau Lombok ini, musibahnya mohon maaf tidak begitu besar. Karena kenapa? Ada berkah. Kenapa ada berkah? Karena masyarakatnya rajin menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Makanya banyak lahir kelompok tarekat. Kelompok tarekat ini khusus Pak. Dia tiap hari, tiap saat, di mana saja, dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, selalu dia sebut Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sayang kadang-kadang mohon maaf kita disindir oleh kelompok tarekat Pak. Apa dia bilang? Mohon maaf ya, ajaib zaman sekarang, guru dan haji akalnya kurang, memegang tasbih berbilang-bilang, tapi dalam hati memandang bulan-bulan. Ini mohon maaf kata mereka, bukan kata saya Pak. Tapi insya Allah setelah ngaji ada bulan. Allahu Akbar. Nabi isyaratkan dalam hadis yang lain, man ahabba syai'an fakasir dzikruh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia sering menyebut apa yang dia cintai. Saya selalu mengumpamakan hati kita ini ibarat gelas. Kalau gelas di hadapan Bapak isinya air, ketika dituangkan keluar putih. Kalau gelas itu isinya kopi, ketika dituang isinya hitam. Kalau gelas itu isinya teh, begitu dituang insya Allah isinya kuning. Kalau gelas itu isinya susu, insya Allah keluar juga warna putih. Begitu juga suasana hati kita. Apa yang paling banyak menempati hati kita, itu yang paling sering disebut oleh kita. Betul apa tidak? Orang yang hatinya lebih banyak isinya uang, hampir tiap hari, tiap saat uang saja yang disebut. Ya apa tidak Pak? Tiap saat uang saja ya Pak. Kenapa? Hatinya lebih banyak diisi dengan uang. Orang yang maaf hatinya lebih banyak diisi dengan jabatan kekuasaan, hampir tidak mau berhenti menduduki jabatan dan kekuasaan. Betul? Kenapa mohon maaf? Karena hatinya isinya itu Pak. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hatinya separuh atau bahkan mungkin lebih banyak isinya Allah, maka tiap saat dia sebut nama Allah dimanapun dia berada, pada saat apapun dia dalam kehidupan ini. Dia susah, Allah yang disebut. Dia senang, Allah yang disebut. Di atas jabatannya, Allah yang disebut. Di bawah dia tidak jadi apa-apa, Allah yang disebut. Kenapa? Hatinya diisi dengan nama Allah. Makanya ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu engkau di aras Allah, engkau bertemu dengan Allah, iya. Siti Aisyah tanya, kayak apa rupanya Allah itu? Kira-kira apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Rasulullah menyampaikan satu ayat kepada Siti Aisyah. Apa ayatnya? La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dipandang dengan mata telanjang manusia. Allah itu tidak bisa dilihat dan diraba oleh akal pikiran manusia. Tidak bisa dilihat. Jangankan yang di dalam rumah, yang di kantong saya bertanya, Bapak tahu berapa uang saya? Ada isinya apa tidak? Bisa dilihat? Gak bisa dilihat. Ini kipas angin muter karena ada apa Pak? Ada stroke. Ini bisa bunyi karena ada stroke. Lampu nyala karena ada stroke. Bapak yakin ada stroke? Yakin apa tidak? Siapa yang tidak yakin ada stroke maka katakan, saya kasih 1 juta rupiah. Kalau yang tidak yakin ada stroke, saya kasih 1 juta. Masukkan telunjuknya mana colokan, antara colokan. Gak usah 1 menit, 1 menit aja Pak, 1 juta ayo Pak. Banyak perkara ciptaan Allah yang kita tidak bisa lihat tapi kita rasakan. Angin puting beliung
yang zahir, yang nampak, maupun juga sekali lagi yang tidak nampak dalam perjalanan hidup kita. Inilah nilai tauhid, nilai keimanan yang tidak hanya kita ucapkan la ilaha illallah, tidak hanya kita berkata kalimat itu, tetapi yang penting kalimat itu menjadi salah satu penguat terhadap apa yang sesungguhnya berlaku dan apa juga yang terjadi di luar nalar kita manusia. Isra Mi'raj, satu peristiwa besar. Nabi dari Makkah menuju Palestina 1500 kilo. Zaman itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada kereta api, tidak ada kendaraan cepat. Kalau hari ini dulu orang naik haji tahun 1940-an naik kapal laut. Saya masih dengar cerita tetangga, saya tanya, tahun berapa Bapak haji? Tahun 40-an. Naik apa? Saya bilang, naik kapal laut. Berapa bulan? 3 bulan dilakukan. Berangkat 3 bulan, di Mekah 1 bulan, berapa bulan? 4 bulan. Pulang 3 bulan, 7 bulan baru sampai di kampung halaman. Lama pulang apa? Sekarang periode saat ini Pak, yang 3 bulan, 6 bulan cukup dengan 10 dan 11 jam saja. Dulu sesuatu yang mustahil, hari ini menjadi sebuah kenyataan. Maknanya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal Dia berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bagaimana kun fayakun Allah? Tak bisa dicerna dengan akal. Nabi Ibrahim dimakan hidup-hidup, tidak sehelai rambutnya yang gosong, yang matang, yang terbakar. Tapi Allah mau, maka itulah kodrat iradat Allah. Nabi Allah Isa alaihissalam, bapaknya tidak ada, ibunya ada. Allah mau, tinggal berkata kun fayakun, selesai. Bagaimana kok Nabi Isa tidak ada bapaknya, kok lahir? Jangan-jangan ibunya? Siti Maryam ini perempuan soleha, terjaga kehormatan dan harga dirinya, tapi karena Allah mau terjadi. Bahkan Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda soleh yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Silakan buka surah Al-Kahfi. Makanya kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka antara Jumat dengan Jumat itu Allah akan memberikan cahaya bagi yang membaca surah Al-Kahfi. Di situ Allah jelaskan beberapa pemuda soleh yang beriman kepada Allah, dia jauh mengungsi, berhijrah, usrah dari kampung halamannya karena ada penguasa yang menghancurkan agama dan akidah saat itu. Dia lari ke salah satu tempat, akhirnya dia masuk ke dalam salah satu gua. Begitu dia masuk, Allah tidurkan 309 tahun lamanya. Bahkan kata Nabi, anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi dijamin masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi, anjing ikut orang baik dijamin masuk surga. Kira-kira kita ini dijamin masuk surga apa tidak? Dijamin Pak. Karena kita menjadi pengikut manusia terbaik Nabi Muhammad. Allah yang menjamin. Makanya ketika ini pemuda bangkit dari tidur panjangnya, mereka bertanya satu sama lain, kamu labistum, berapa lama kita tidur? Ada yang menjawab yauman, rasanya hanya 1 hari. Ada yang menjawab ba'da yaum, perasaan hanya setengah hari. Padahal 309 tahun. Lalu mereka berselisih pendapat tentang 1 hari atau setengah hari. Lalu mereka merogoh kantong jubahnya, ada sisa uang dinar zaman itu. Lalu dibelanjakan uang itu. Orang di keramaian di pasar kecil saat itu berkata, wahai anak muda, uang yang kamu belanjakan, seragam pakaian yang kau pakai memang pernah laku, tapi beberapa ratus tahun yang lalu. Baru mereka sadar, mereka tidur panjang lalu kembali. Allah takdirkan dia mati dalam keadaan baik dan selamat, husnul khatimah, tidak sehelai rambutnya yang hancur dan rontok. Kenapa? Allah yang mau, Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Nabi berwasiat. Apa kata Nabi? Bahkan orang yang hendak meninggal dunia, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal dunia. Apa talkinnya? La ilaha illallah. Lahir diperdengarkan kalimat takbir lafzul jalal. Dalam hidup kita baca la ilaha illallah. Ketika hendak meninggal dunia, kita pun juga dianjurkan untuk membacakan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah marratan wahidatan fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir kalimatnya pada waktu dia meninggal dunia, dijamin masuk surga. Nabi yang jamin kita masuk surga. Maka sebab itu lagi perempuan tua muda, sebelum bapak ibu mama mewariskan harta benda, mewariskan kesenangan dunia, mewariskan kebahagiaan dunia kepada anak cucu, yang pertama kali warisan utama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yang berbiasa tahlil, jangan selesai sholat langsung pulang, langsung buat tahlil. Karena pada saat kita masuk di alam barzakh lalu dibacakan talqin, pertanyaan pertama apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan siapa kepala desamu, bukan siapa bupatimu, bukan siapa gubernurmu, bukan siapa rajamu, bukan siapa presidenmu. Siapa Tuhanmu? Tanya aja bapak-bapak guru. Ketika kita berhadapan dengan guru, subhanallah, ketika ada ujian lisan, saya dulu di pesantren, 1 bulan sebelum ujian itu hafalin hadis, hafalin tafsir, hafalin semuanya. Begitu di hadapan para dewan guru, gemetar kita. Padahal sama-sama manusia, hilang hafalannya. Apalagi di hadapan malaikat. Memang soalnya bocor, Pak. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka, sudah bocor soalnya. Tapi pertanyaannya dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Yaumana, dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut-mulut kita terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita akan bicara. Hari ini tangan tak bisa bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi semua kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang pernah kita dustakan. Maknanya kalau kita rutin, rajin, suka tiap saat membaca la ilaha illallah, kira-kira pada saat kita ditanya tentang man rabbuka, mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Tapi kalau tak pernah membaca la ilaha illallah, kira-kira sulit apa mudah? Rasanya sulit, Pak. Makanya ulama-ulama kita, semua ulama-ulama kita yang lahir di Pulau Lombok, yang jumurnya ngaji di Sulawesi, termasuk Hadratus Syekh Tuan Guru Ki Haji Zainuddin Abdul Majid, pulang ke Indonesia mengabdi di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah membidiahkan la ilaha illallah. Betul? Betul atau tidak? Semua ulama sah begitu pulang dari Mekah, mengajar ngaji, mendidik umat, ditanamkan la ilaha illallah. Makanya subhanallah, lahir masjid di mana-mana, madrasah di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Subhanallah, jasa ulama. Padahal masyarakat Sasak, mohon maaf, secara ekonomi rata-rata kita ini menengah ke bawah ekonomi ini. Tapi kenapa mampu membangun masjid sampai miliaran rupiah? Karena ada berkah. Kenapa diberikan keberkahan oleh Allah? Karena ada keyakinan. Kenapa ada keyakinan? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Lombok Timur, saya pernah menjadi ketua Dewan Masjid Lombok Timur, Pak. Jumlah masjidnya saja lebih dari 2.000 buah. 2.000, Pak. Saya pernah ceramah di Malaysia, tidak ada masjid sebesar ini, Pak. Kecuali di Bandar, di kota, dan di kabupaten kota. Tapi di kecamatan, di desa, di dusun, rata-rata masjidnya maaf-maaf kayak musola. Kita di tingkat dusun lantai 2. Artinya apa? Ada keberkahan. Pantas Allah menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu
dijual di pasar, subhanallah, jadi rezeki dan bermanfaat. Tapi ada air hujan di negara-negara tetangga, termasuk di beberapa wilayah Indonesia, airnya sama, tapi tidak dengan berkahnya. Terjadi angin topan, puting beliung, banjir, bencana, karena tidak dikasih berkah oleh Allah. Sebab itu, walaupun dalam suasana duka cita, saya sebut duka cita karena musibah. Kemarin-kemarin, pada waktu tahun baru Masehi, COVID-19 tak kelihatan, Pak. Tapi mau menjelang Ramadan Idul Fitri, sudah COVID ini muncul lagi, Pak. Membawa pamannya lagi, namanya Omikron. Hebat ya. Idul Fitri, Ramadan muncul. Nanti setelah itu tak ada lagi, kan begitu. Ya mudah-mudahan betul-betul memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagian dari kehendak Allah. Kuatkan iman, kuatkan keyakinan. Hidup ini sesaat, hidup ini sementara, hidup kekal abadi ada akhirat. Nabi ketika Isra dan Mi'raj luar biasa susahnya, ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah Kubra, ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib. Tahu duka cita, sanatul huzn namanya. Allah kirim malaikat Jibril, ambil kekasihku, angkat ke langit, bawa dia jalan-jalan, lihat tempatnya di dalam surga. Begitu Nabi masuk dalam surga, hilang susahnya, hilang sedihnya, hilang gundah gulanya. Sampai ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kayak apa surga itu? Nabi berkata, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala usunun sami'at, belum pernah didengar oleh kuping manusia, wala khatara fi qalbil bashar, belum pernah terdetik dalam hati satu hari manusia. Ternyata tempat itu sangat indah, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan, sangat indahnya, kata Nabi. Di dalam surga itu ada wanita-wanita yang disebut oleh Allah azwajun mutahharatun, perempuan suci, kata Allah. Suci maknanya belum pernah sebagaimana perempuan di dunia. Mohon maaf, ibu-ibu yang di dunia belum pernah mencari juga. Itu perempuan akhirat, kata Allah, belum pernah disentuh oleh jin, malaikat maupun siapa saja. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Bahkan Nabi berkata ketika ditanya oleh sahabatnya, apakah kami mendapatkan bidadari ya Rasulullah? Nabi berkata, satu laki-laki soleh Allah akan berikan baginya 70 istri bidadari. Satu laki-laki soleh 70 bidadari yang akan menjadi istri kita. Senang apa senang? Makanya kalau di dunia istri kita cerewet, istri kita gampang marah, istri kita begitu gak dikasih uang belanja cemberut, mulutnya monyong kayak bemo dari restoran, potongannya pas-pasan, rambutnya keribu, makannya banyak, kalau tidur lorong dan tuntas. Gimana? Gak apa-apa. Nanti kata Nabi, setiap orang yang beriman, orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, mereka dalam hidup ikhlas menjalankan kehidupannya karena Allah, 70 bidadari menjadi istrinya. Subhanallah. Kalau kata Nabi, setiap nama kita tertulis di jidat perempuan itu. Kalau umpama misalnya laki-laki soleh itu namanya Pak Ustaz Jumu'ah, sudah tertulis Ustaz Jumu'ah di kening 70 bidadari. Kalau hari ini mohon maaf, istri kita cuma satu, gak bisa nambah lagi, Pak. Gak apa-apa ya. Kira-kira sanggup gak nambah lagi, Pak? Ya ibu-ibu jangan marah ya. Allahu Akbar. Kita kepingin seperti Allah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi, Rasul, Raja, diberikan harta yang begitu luas oleh Allah, sampai kerikil rumahnya terbuat dari emas dan mutiara, sampai lagi diberikan oleh Allah sanggup menafkahi 1000 istrinya. Nabi Sulaiman 1000 istrinya, Pak. Kalau nggak percaya silakan dicek. Kita ini baru menambah satu lagi, baru mau istri kita monyong lisannya,
sampai banting piring gelas pecah, itu dioprak-aprik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru mau Pak, padahal nggak jadi yang kita nampak. Ya mudah-mudahan bisa nampak. Maaf dulu ya. Nanti kalau ngomong gitu nanti peluangnya dibawa pulang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan, insya Allah berbalas kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam uraian singkat di surat Al-Mi'raj ini, kita diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum ila sab'an, suruh anakmu umur 7 tahun sholat. Umur 7 tahun. Padahal belum ambil badan Pak. Tapi umur 7 tahun Nabi perintah. Untuk apa? Litarbiyah, dalam rangka menanamkan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Wadribuhum ila ashraf. Tapi manakala dia berani tinggalkan sholat sampai umur 10 tahun, maaf kata Nabi, boleh dipukul kakinya. Bukan untuk menyakiti, bukan karena benci, tapi sebagai tanda sayang supaya tertanam nilai-nilai akidah. Dulu Nabi Daud berkata semasa hidupnya, "Mata buduna min ba'di." Wahai anakku, kalau aku meninggal, wahai kaumku, kalau aku mati, apakah kalian masih beribadah kepada Allah? Apakah kalian masih rukuk dan sujud kepada Allah? Itu kerisauan Nabi Allah Daud alaihissalam, dan kalimat itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sejatinya inilah nilai dan kalimat yang pas harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebelum kita wariskan harta, sebelum kita wariskan dunia, warisan utama di samping la ilaha illallah, nampakkan itu dengan tegaknya sholat, terutama sholat 5 waktu dalam perjalanan hidup kita. Kita yakin sesungguhnya masjid ini tegak berdiri bukan karena fondasinya ada tiang, ada tiang, ada tiang. Tiang itulah yang menegakkan masjid ini kokoh berdiri tegak sehingga kita bisa ibadah di dalamnya. Maka Islam seseorang akan kokoh dan tegak sampai akhir hayatnya manakala tegaknya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagaimanapun sayangnya kita kepada anak dan keturunan kita, kita jadikan dia sarjana S1, S2, S3, S4, S-cendol, S-doger, S-campur, Bapak. Tapi kalau tidak tertanam nilai-nilai ketaatan, nol besar dalam pandangan Allah. Syukur dia S1, dia S2, S3, profesor doktor berprestasi dalam perkara dunia, tapi dia juga sholat 5 waktu. Saya pernah nonton sepak bola, saya penggemar sepak bola. Ada salah satu pemain bintang dunia, namanya Muhammad Salah. Sungguhnya namanya Muhammad Soleh. Dari mana? Dari Mesir Pak. Orang ini kalau dilihat wajahnya, hidungnya mancung, matanya besar, tinggi, badannya bagus, keriting rambutnya, ganteng. Pendapatannya 1 tahun 1 triliun Pak. 1 triliun pendapatannya. Begitu suara azan maghrib, padahal dia sedang bertanding untuk mengalahkan kesebelasan lawannya, dia keluar dari arena, lalu dia ambil air untuk dia sholat, didekati oleh pelatihnya. Kenapa kamu keluar? Lebih baik saya dipecat, tapi saya tetap menjaga hubungan dengan Allah. Kaya, hartanya banyak, jenius, pemain bintang dunia, dia sangat ganteng, subhanallah, tapi taat kepada Allah. Ini sudah miskin, jelek, gak sekolah, maksiat tiap hari, ibadah gak pernah. Apa yang dibakar? Motor GP sebentar lagi Pak. Ada salah satu pembalap internasional itu, subhanallah, ternyata dia seorang muslim dari Spanyol Pak, saya lupa namanya. Ketika dia menang, dia tidak mau mengocok. Ocok apa? Ibu-ibu suka ngocok ngocok minuman keras itu Pak. Dia turun untuk menjaga norma agama dan kehormatan dirinya. Selesai dikocok itu dia naik. Saya menghargai teman-teman, tapi agama saya mengharapkan saya meminum minuman keras. Umurnya 22 tahun, ganteng, hartanya triliunan rupiah, tapi dia beriman dan taat kepada Allah. Ini ada miskin, hartanya tidak ada, prestasinya tidak ada, bikin susah keluarga, maksiat tiap hari, ibadah gak pernah. Apa yang dibatalkan. Oleh karenanya saya titip lewat uraian singkat
bupati, jadi gubernur, jadi wakil rakyat, jadi tentara, jadi polisi, jadi apa saja dia. Tapi tanamkan nilai la ilaha illallah, jaga ibadahnya kepada Allah. Ketika dia berhasil,